Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini kita bakal belajar tentang konsep percabangan if else. Sebenarnya ini biasa juga buat pengkondisian. Kondisi yang kayak gimana? Kita lanjut dulu, kita pelajarin dulu. Oke. Sebelum kita masuk lebih dalam, belajar lebih banyak tentang if else ini, kita perlu tahu dulu apa itu if else. Gampangnya, kita translatein aja si if sama else ini ke bahasa Indonesia dari bahasa Inggris. If ini artinya itu jika atau kalau kan. Sedangkan else itu artinya itu kurang lebih kayak selain itu, selain dari yang tadi disebutkan gitu. Misalkan kayak gitu kurang lebihnya. Nah, maka saya udah buat di sini skenario sederhananya buat kita bisa belajar tentang if else. Nah, di sini skenario sederhananya. Jadi skenario-nya itu gini. Kita mau keluar, terus kita lihat cuaca nih. Kalau cuacanya gerimis, maka kita bakal pakai payung. Kalau cuacanya panas terik, maka kita pakai sunscreen. Mungkin nggak semua sih, tapi beberapa orang kan pakai sunscreen gitu ya. Jadi ini buat kayak pahamin konsepnya doang. Tapi jika cuacanya hujan lebat, maka berteduh gitu sarannya. Nah ini kita pakai bahasa jika sama selain itu gitu. Nah ini jika cuacanya gerimis, maka titik 2 ini maka ya pakai payung. Selain itu, apa maksudnya selain itu? Selain itu berarti selain dari cuacanya gerimis, kalau cuacanya lagi nggak gerimis gitu, misal ibaratnya gitu, selain itunya itu kan berarti cuaca selain gerimis ini kan banyak. Jika cuacanya panas terik, maksudnya gimana nih? Maksudnya cuacanya lagi nggak gerimis, tapi lagi panas terik. Jika cuacanya panas terik, maka pakai sunscreen. Nah, selain itu di sini maksudnya gimana? Berarti selain dari yang dua tadi kita sebutin, yaitu selain dari kalau cuacanya lagi gerimis sama selain dari cuacanya lagi panas terik. Ya, kita masukin di sini, kita daftarin kalau cuacanya lagi hujan lebat. Kalau cuacanya lagi hujan lebat, maka kita berteduh gitu ya. Nah, dari skenario sederhana ini kita ganti nih yang tadi jika sama selain itu jadi bahasa Inggris. Karena kita kan belajar if else ya. Ini kan dalam bahasa Inggris. Nih kita buat dalam bahasa Indonesia buat gampang paham konsep skenario nya aja gitu. Nah, ini kita ganti yang saya caps lock ini, yang saya buat huruf gede ini ke dalam bahasa Inggris. Jika sama selain itu kita ganti ke dalam bahasa Inggris. Segampang itu. Nah, di sini yang tadi jika di sini kan saya ganti jadi if. If cuaca gerimis maka pakai payung. Jika cuaca gerimis maka pakai payung. Nah, tadi kan di sini selain itu else ya. Tadi kan kesepakatannya else, ini artinya selain itu gitu kan. Nah, maka selain itu jadi else. Jika if cuaca panas terik maka pakai sunscreen. Selain itu sama ya. Selain itu jika else if cuaca hujan lebat maka berteduh gitu ya. Di sini sintaksnya belum benar, bisa dilihat sendiri, ini banyak kayak garis-garis merah. Ini artinya nih kita sintaksnya masih nggak beres, sengaja ini biar step by step aja. Jadi kalau kita ngejalanin sintaks kayak gini di Python ini bakal error jelas, tapi emang sengaja saya buat gini biar paham step by stepnya gitu, ngubah ke sintaks yang benernya. Jadi tonton sampai habis, jangan di skip. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita benerin strukturnya. Ingat dari yang for kemarin, kayak for kemarin kan kemarin udah belajar for belum ya? Sorry, kemarin itu belajarnya bukan tentang for tapi tentang
subprogram ya. Tentang subprogram itu mirip kan kayak gini. Kalau di subprogram itu di sininya dev, tapi maaf, di sininya dev dan di sini nama subprogram ya kan. Nah di sini aksi dari subprogram, kode ibaratnya kayak anak buah dari subprogram itulah. Apa yang nandain dia anak buah dari subprogram itu? Yaitu adalah sekali tap dari si huruf pertama subprogramnya. Misal nih kalau kita ini kan sejajarnya di sini ya harusnya ya si pakai payungnya. Tapi ini sekali tap. Jadi kita pencet tab di keyboard, maka dia bakal indentasi sekali ke sini. Nah, ini berarti tandanya pakai payung ini adalah anak buah dari if. Ini mirip-mirip sama yang subprogram kemarin. Nah, ini saya cuman enter doang nih. Si yang tadinya kayak gini, aksi-aksinya saya enter ke bawah. Gitu doang. Nah, dari sini saya ubah lagi, saya benerin codingannya jadi yang beneran. Nah, di sini. Sebelumnya kan kita cuaca gerimis, cuaca panas terik, cuaca hujan lebat. Maka kita bisa buat sebuah variabel yang namanya cuaca, yang dia memang menampung cuaca yang dimasukin sama user. Misal kita buat program, terus di program itu bakal minta inputan user, masukkan cuaca gitu. Nah, user ini bakal input cuacanya lagi apa, lagi gerimis, panas terik, atau hujan lebat gitu ya. Setelah itu cuaca ini bakal dibandingkan. Cara ngebandinginnya gimana? Cara ngebandinginnya pakai tanda sama dengan 2 ini. Kenapa nggak 1? 1 itu maksudnya untuk masukin nilai ke sebuah variabel. Contohnya kayak gini nih. Ini 1 nih sama dengannya. Artinya kita masukin nilai ini ke dalam nilai ini. Tapi kita mau ngebandingin cuacanya itu lagi gerimis nggak sih gitu kan. Makanya kita pakai sama dengan 2. Ingat, buat perbandingan nilai kita pakai sama dengannya 2, bukan 1. 1 itu biasanya buat masukin nilai ke dalam sebuah variabel gitu. Sini kita pakai sama dengan 2 jadinya. Kalau cuacanya itu sama dengan gerimis, kalau cuacanya lagi gerimis, maka saya maunya si program ini nampilin ke layar pakai print, yaitu pakai payung gitu. Nah, sekarang beda nih, elif. Tadi kan else if ya. Tapi kalau di Python itu nggak pakai else if. Tapi ini disingkat. S sama E nya ini dihilangin, jadi tinggal elif doang. Elif cuaca lagi panas terik, cuacanya sama dengan panas terik. Sama dia pakai operator perbandingan juga di sini, sama dengan 2 kali. Cuaca sama dengan panas terik. Maka saya mau dia nampilin ke layar kayak ngasih saran gitu, pakai sunscreen. Nah, di sini juga nih, yang tadinya else if berubah jadi elif, cuacanya sama dengan hujan lebat. Kalau cuacanya lagi hujan lebat gitu ya, maka saya mau dia nampilin ke layar berteduh gitu. Nah, maka hasilnya bakal begini. Di sini awalnya dia bakal nunggu sampai sini nih, masukkan cuaca gitu. Nah, ini kita ketik panas terik terus pencet enter, maka dia bakal nampilin pakai sunscreen. Buat lebih enaknya saya udah siapin source code-nya di Python di PyCharm IDE. Kita otak-atik aja di situ. Nah, di sini ada source code jelasnya yang udah saya buat di IDE PyCharm. Buat kalian yang belum download, silahkan buka video pertama di playlist ini. Kita udah kasih tutorialnya di video tersebut. Nah, jadi yang kayak tadi di presentasi, yang kayak di PPT tadi, ini kan codingannya. Nah, di sini sekarang kita mau langsung coba-coba aja. Kita pencet si tanda run di sini, pencet. Habis itu saya naruh di sini nih. Nah, di sini adalah hasil output dari codingan kita yang tadi. Saya naruhnya di bawah. Mungkin kalian ada di sebelah kanan atau di sebelah mana gitu. Ini settingan sih, custom aja, terserah mau taruh di mana. Nah, kayak yang tadi saya bilang, dia bakal keluar masukkan cuaca, terus nunggu kita
input sebuah nilai. Tadi kan kita daftarin itu nilainya adalah gerimis, panas terik, sama hujan lebat ya kan. Kita coba dulu yang gerimis. Misal kita masukin cuacanya ini gerimis. Kita pencet enter, maka dia bakal keluar pakai payung. Ini gimana nih, kok bisa kayak gini? Nah, soalnya begitu kita tadi ketik gerimis terus kita pencet enter, berarti kita masukin nilai gerimis ini ke dalam cuaca. Kita masukin nilai gerimis itu ke sini, yang artinya cuaca itu lagi gerimis. Nah, jadi kita kan tadi udah masukin, udah ngasih inputnya itu ke dalam si variabel cuaca. Nah, maka dia bakal lanjut nih. Ini berarti line nomor 2 udah dieksekusi, maka dia bakal lanjut ke line nomor 3. Line nomor 3 ini kosong, ya kan? Lanjut ke line nomor 4. Nah, di sini ada si percabangan if else sampai sini. Tapi mulai dari nomor 4 dulu kita klik. Nah, di sini if cuaca lagi gerimis. Kalau cuaca lagi gerimis, maka saya mau tadi dia nampilin ke layar pakai payung, ya kan? Terus kenapa tanda sama dengan di sini ada 2, sedangkan tanda sama dengan di sini ada 1? Di sini tuh typo apa gimana gitu kan? Mungkin ada yang bakal nanya kayak gitu. Enggak ya, bukan typo, emang kayak gitu. Bedanya tanda sama dengan 2 sama tanda sama dengan sekali ini adanya tanda sama dengan sekali itu dipakai buat masukin, biasa dipakai buat masukin sebuah nilai ke dalam sebuah variabel. Sedangkan tanda sama dengan 2 ini namanya operator perbandingan gitu. Tanda sama dengan 2 kali ini buat ngebandingin nilai yang di kirinya sama nilai yang ada di kanan tanda sama dengan 2 itu. Tanda sama dengan 2 kali. Jadi memang beda artinya, fungsinya. Kalau kita pakai tanda sama dengan yang sekali di sini, berarti tandanya kita masukin gerimis ke dalam cuaca. Gitu. Tapi kita kan di sini pengen ngebandingin nih, cuacanya lagi gerimis atau enggak, makanya kita pakai tanda sama dengan 2 kali. Begitu teman-teman. Jadi, nah tadi saya masukin kebetulan gerimis, maka dia bakal langsung outputin pakai payung gitu, ya kan? Saya tadi kebetulan ngasihnya gerimis, maka dia langsung output pakai payung. Sekarang coba kita running lagi, kita masukin misalkan panas terik misalkan, kita pencet, terus kita lihat bawah lagi. Di sini dia minta inputan lagi kan, kita bisa isi hujan lebat misalkan. Terus kita pencet enter. Nah, dia bakal keluar berteduh. Kenapa? Kita cek lagi ke atas. Berarti ini kan kita masukin variabel cuaca sama nilai hujan lebat ya kan. Nah, maka variabel cuaca di sini isinya adalah hujan lebat. Berarti cuacanya lagi hujan lebat gitu ya. Dia lanjut nih, kayak tadi ke line nomor 3 kan kosong. Line nomor 4. Kalau cuaca lagi gerimis, maka print pakai payung. Tapi cuaca yang tadi saya masukin lagi hujan lebat, maka dia nggak eksekusi blok yang ini, skip. Dia nggak ngejalanin si ini. Dia bakal lanjut langsung ke elif. Kalau cuaca lagi panas terik, maka pakai sunscreen. Tapi saya masukin cuacanya lagi hujan lebat. Jadi lagi si pakai sunscreen ini nggak dieksekusi karena kondisi si cuaca lagi panas teriknya nggak memenuhi gitu. Maka lanjut ke pengkondisian terakhir, yaitu kalau cuaca lagi hujan lebat maka berteduh. Saya mau nampilin ke layar berteduh. Nah kebetulan saya tadi masukin cuacanya hujan lebat, makanya dia langsung ngeprint si berteduh ya. Gitulah kurang lebih. Kalau kita masukin panas terik gimana? Kalau kita masukin nilainya panas terik, ya hasilnya bakal nampilin ke layar pakai sunscreen gitu ya. Kalau mau coba boleh.
Kita running lagi aja, lagi ke bawah, masukkan cuaca, misalkan panas terik, maka keluarnya pakai sunscreen gitu, karena codingan yang di sini. Gitu kurang lebih. Nah, kita kan daftarin di sini cuacanya cuma 3 ya, cuman gerimis, panas terik, sama hujan lebat. Gimana kalau kita masukin cuacanya itu kan banyak, misal cuacanya lagi ada salju gitu. Misal kita cuacanya lagi salju nih, kita running. Nah, di sini kita masukin cuacanya lagi salju misalkan, lagi musim salju gitu ya. Ini kan nggak sesuai sama yang kita daftarin tadi. Yang kita daftarin cuma gerimis, kalau lagi gerimis, kalau lagi panas terik, sama kalau lagi hujan lebat. Sedangkan kita masukin salju, apa yang bakal terjadi kalau kita enter? Nggak keluar apa-apa, karena ketiga pengkondisian ini nggak ada yang memenuhi sama sekali. Dibilang cuacanya lagi gerimis, enggak. Cuacanya lagi salju. Lagi panas terik juga enggak, lagi hujan lebat juga enggak gitu. Maka si print pakai payung atau si print pakai sunscreen, print pakai berteduh, ini nggak ada yang dijalanin. Nah, di bawah ini kan blank nih, maka dia nggak keluar apa-apa di bawah sini, langsung proses finish. Gimana cara nanganin inputan yang belum kita daftarin sebelumnya? Gampangnya, kita tinggal tambahin selain itu lagi. Sintaks selain itu apa? Tadi else ya. Kita maksudnya apa nih? Else titik 2, terus di bawah langsung kita kasih print aja, misal print. Misal cuaca tidak terdaftar di sistem, asik, daftar di sistem misalnya. Gini, maksudnya gimana nih? Tadi artinya else itu kan itu ya, berarti selain dari cuaca 3 di atas ini, selain dari cuaca gerimis, panas terik, sama hujan lebat, maka yang bakal dieksekusi adalah cuaca lagi tidak terdaftar di sistem. Cuaca yang dimasukin tidak terdaftar di sistem gitu. Mirip ya sama si elif sama si if, tapi bedanya di si else ini nggak perlu kita masukin pengkondisian kayak gini, langsung aja kita bikin titik 2. Itu bedanya si if, elif sama else. Ini kalau kita running sekarang, kita pencet si running, terus kita balik ke sini, masukkan cuaca, misal salju, kita enter. Nah, maka yang keluar cuaca tidak terdaftar di sistem ya. Oke, mungkin untuk konsep sederhana tentang percabangan atau pengkondisian if else, saya rasa cukup sampai di sini. Di video selanjutnya kita bakal coba buat codingan lagi seputar if else ini, atau mungkin kita langsung lanjut ke percabangan tipe selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.